Kamu mungkin sedang membaca ini sambil mikir, gaji sudah lumayan, tapi kok tidak ada yang tersisa. Ada cicilan, ada kebutuhan harian, dan setiap bulan ada transfer ke rekening orang tua. Atau mungkin adik yang masih kuliah, atau biaya kesehatan kakek nenek. Ini bukan kondisi langka. Di Indonesia, fenomena ini sangat umum dan punya nama, generasi sandwich. Generasi yang terjepit antara tanggung jawab merawat orang tua di atas dan membiayai generasi di bawah, sementara harus membangun finansial sendiri di tengah-tengahnya. Video ini bukan untuk bilang kamu salah kalau support keluarga. Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah ketika tidak ada sistem, dan tanpa sistem, kamu bisa habiskan 20 tahun produktif terbaik membiayai orang lain tanpa membangun fondasi finansial untuk diri sendiri. Lalu di usia 50-an, kamu sendiri menjadi beban finansial bagi anak-anakmu. Bagian pertama, seberapa besar ini terjadi di Indonesia? Tidak ada data nasional yang persis tentang generasi sandwich Indonesia, tapi beberapa survei keuangan menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja muda Indonesia secara rutin mentransfer uang ke orang tua atau anggota keluarga lain. Kombinasi sistem jaminan pensiun yang tidak memadai, budaya keluarga yang kuat, dan urbanisasi yang membuat anak-anak pindah ke kota sementara orang tua tetap di daerah. Semua faktor ini membuat generasi sandwich menjadi realitas yang sangat umum. Yang memperparah, tidak ada pembicaraan terbuka tentang ini. Banyak yang menanggungnya sendiri tanpa bicara ke pasangan, tanpa negosiasi dengan orang tua, tanpa sistem yang jelas. Hanya mentransfer sebisa-bisanya setiap bulan sambil berharap cukup. Bagian kedua, kesalahan urutan prioritas yang paling umum. Ini adalah root cause dari sebagian besar masalah keuangan generasi sandwich. Urutan prioritas yang terbalik. Urutan yang umum terjadi tapi salah. 1. Bayar kebutuhan harian. 2. Transfer ke orang tua atau keluarga. 3. Cicilan dan kewajiban. 4. Kalau ada sisa, baru tabung atau invest. Masalahnya, sisa hampir tidak pernah ada. Uang yang tidak punya tujuan yang ditetapkan di awal akan selalu habis. Urutan yang benar, bayar diri sendiri dulu. 1. Proteksi wajib dan aktif asuransi jiwa kalau ada tanggungan. 2. Dana darurat, minimal 3 bulan pengeluaran tersimpan. 3. Investasi minimum untuk masa depan sendiri. 4. Baru alokasi untuk support keluarga dari sisa yang sudah terstruktur. Ini bukan egois. Ini seperti instruksi di pesawat. Pasang masker oksigen ke dirimu dulu sebelum membantu orang lain. Kalau finansialmu kolaps, kamu tidak bisa support siapapun. Bagian ketiga, framework 3 lapisan anggaran. Ini struktur yang bisa langsung diterapkan. Lapisan 1, non-negotiable, 50-55% take home pay. Semua yang tidak bisa tidak dibayar. Sewa atau cicilan rumah, makan, transportasi kerja, tagihan listrik dan internet, cicilan utang yang sudah ada. Ini batas bawah. Kalau lapisan ini sudah lebih dari 60% gaji, ada masalah struktural yang perlu diselesaikan lebih dulu. Lapisan 2, future self, 20%. Investasi untuk masa depan sendiri. Ini yang paling sering dikorbankan tapi tidak boleh. Minimal 10% dari take home pay. Bisa dalam bentuk reksadana, saham, atau ETF, apapun asalkan konsisten dan tidak tersentuh. Lapisan 3, family support dan gaya hidup, 25-35%. Dari sini alokasi untuk support orang tua, kebutuhan gaya hidup, hiburan, dan pengeluaran tidak rutin. Kunci framework ini, lapisan 2 adalah fixed, bukan variabel. Support keluarga disesuaikan dengan apa yang tersisa setelah lapisan 2 terpenuhi, bukan sebaliknya. Kalau kondisi darurat orang tua memaksa lapisan 2 dikurangi sementara, itu bisa, tapi harus ada plan untuk kembali ke target dalam waktu tertentu. Bagian keempat, investasi dulu atau support orang tua dulu. Pertanyaan ini sering dijawab dengan moral, bukan kalkulasi. Mari kita lihat angkanya. Skenario, kamu usia 28, penghasilan 12 juta per bulan. Kamu punya pilihan. Invest 5 juta per bulan mulai sekarang, atau tunda invest selama 10 tahun dan fokus support keluarga dulu, baru invest 5 juta per bulan mulai usia 38. Asumsi return investasi 10% per tahun. Skenario A, invest mulai usia 28 selama 30 tahun. Total investasi minus 40 juta, nilai akhir di usia 58, sekitar 3,4 miliar. Skenario B, tunda 10 tahun, invest mulai usia 38 selama 20 tahun. Total investasi 3,60 juta, nilai akhir di usia 58 sekitar 1,1 miliar. Selisih 2,3 miliar hanya karena terlambat 10 tahun. Ini bukan argumen untuk tidak support orang tua. Ini argumen untuk tidak mengorbankan investasi sepenuhnya.
Bahkan 500.000 per bulan yang konsisten dari usia muda jauh lebih powerful dari 2 juta per bulan yang baru dimulai 10 tahun kemudian. Bagian kelima, cara bicara batasan finansial dengan orang tua. Ini bagian yang paling sulit secara emosional, tapi juga yang paling sering dihindari padahal paling penting. Beberapa prinsip. 1. Transparansi tanpa minta izin. Kamu tidak perlu minta izin untuk mengelola keuanganmu. Tapi kamu bisa transparan. Cerita ke orang tua berapa penghasilanmu, apa saja kewajibanmu, dan berapa yang bisa kamu berikan secara sustainable. Banyak orang tua yang tidak tahu kondisi finansial anaknya dan akan lebih realistis kalau tahu. 2. Tetapkan angka yang fixed, bukan open-ended. Jangan bilang akan transfer kalau ada lebih. Tetapkan angka spesifik, misalnya 1,5 juta per bulan, dan konsisten. Angka yang jelas lebih mudah dimanage untuk kedua pihak daripada ekspektasi yang tidak terucap. 3. Pisahkan kebutuhan dari keinginan, bahkan untuk orang tua. Biaya kesehatan dan kebutuhan pokok adalah prioritas. Permintaan yang bersifat keinginan, renovasi yang tidak mendesak, gadget baru, bisa dinegosiasikan. 4. Libatkan pasangan dalam diskusi ini sebelum ada konflik. Kalau kamu sudah menikah atau akan menikah, ekspektasi support keluarga harus dibicarakan eksplisit dengan pasangan. Ini salah satu sumber konflik pernikahan yang paling umum dan paling bisa dihindari. Bagian keenam, proteksi yang wajib ada sebelum investasi. Ini yang sering dilewati generasi sandwich karena merasa tidak ada ruang di anggaran. 1. BPJS Kesehatan aktif untuk seluruh keluarga inti. 1 rawat inap yang tidak tercover bisa menghapus tabungan berbulan-bulan. Ini bukan opsional. 2. Asuransi jiwa term life untuk pencari nafkah utama. Kalau kamu adalah satu-satunya sumber penghasilan untuk orang tua dan dirimu sendiri, apa yang terjadi kalau kamu tidak ada? Term life dengan uang pertanggungan 10 kali penghasilan tahunan adalah minimum. Premi term life untuk usia 25-35 tahun sangat terjangkau, bisa di bawah 200.000 per bulan untuk cover yang memadai. 3. Dana darurat minimal 3 bulan pengeluaran. Kalau kamu support orang tua juga, pertimbangkan dana darurat 6 bulan, karena ketika darurat datang, sering datang dari 2 arah sekaligus. Bagian ketujuh, skenario konkret 3 level penghasilan. Skenario gaji 8 juta, lapisan 1 non-negotiable, persen 4,4 juta, sewa, makan, transport, tagihan. Lapisan 2, future self-support, 800.000, investasi rutin, tidak boleh kurang. Lapisan 3, keluarga gaya hidup, 7%, 2,8, support orang tua maksimal 1,5 juta, sisanya untuk gaya hidup dan tabungan darurat. Scheme. Lapisan 1, 5%, airport 5 juta. Lapisan 2, 19%. Investi lapisan 3, 5%, 5,25 juta. Support keluarga maksimal 2,5 juta, gaya hidup dan tabungan. Skenario gaji 25 juta. Lapisan 1, 45%, 19,5 juta. Investasi. Lapisan 3, 25 juta. Support keluarga maksimal 4 juta, gaya hidup dan tabungan lebih longgar. Catatan, angka panduan ikan of trade penting adalah prinsip. Lapisan 2, investing adalah fixed sebelum tentukan berapa support ke. Action step. 1. Hitung total yang keluar untuk support keluarga dalam 3 bulan terakhir, termasuk yang tidak rutin seperti biaya kesehatan, tiket mudik, dan permintaan mendadak. Berapa persentase dari penghasilan? 2. Buat anggaran 3 lapisan. Tetapkan angka investasi yang fixed, bukan kalau ada sisa. Lalu tentukan angka support keluarga yang sustainable dari sisa lapisan 3. 3. Kalau belum punya asuransi jiwa dan dana darurat cukup, prioritaskan ini sebelum investasi agresif. Satu kejadian tanpa proteksi bisa meruntuhkan semua yang sudah dibangun. 4. Kalau ada pasangan, jadwalkan satu percakapan khusus tentang ekspektasi support keluarga masing-masing. Bukan saat ada konflik, tapi sekarang saat kondisi masih tenang. Video berikutnya, cara mulai investasi dengan gaji pas-pasan, framework untuk yang merasa belum cukup untuk mulai, dan kenapa begitu talas warning salan kesing mahal yang bisa dilakukan. Subscribe supaya tidak ketinggalan.